2 minggu lalu baru mulai ngerjain proposal TA. Oke. Dan saya rencananya emang gelombang 2 mendaftar proposal TA. April ya. Itu ya, itu berarti masih bisa untuk daftar sidang TA-nya di gelombang 2 gitu masih bisa ya, Pak? Daftar sidang TA-nya. Sidang TA-nya di gelombang dua. Bisa. Iya. Ini saran saya buat kamu, walaupun proposal baru nanti akan disidangkan bulan April, di sidang proposal yang gelombang 2, kamu boleh langsung nyicil aja dengan keyakinan bahwa sidang proposalmu nanti pas, tidak ada permasalahan, kalaupun ada revisi ya revisi minor aja, sehingga kamu udah langsung aja dari sejak sekarang TA dikerjakan juga gitu. Oh, oh ya. Selama dengan pembimbing ACC ya. Oh, oke baik, Pak. Dengan siapa kalau boleh tahu? Bu Ani, Pak. Dengan Bu Ani ya. Kok Bu Ani itu biasanya beliau ada grup meeting tiap malam Kamis apa ya? Kamis malam apa malam Kamis ya? Saya lupa. Sudah pernah ikut? Belum sih, Pak. Saya Belum. biasanya bimbingan lewat WA. Oh, lewat WA. Saya sarankan kamu juga tawarkan ke beliau, Bu, ada nggak jadwal rutin tiap pekan? Ini biar nambah kamu semangat dan ngontrol supaya kamu punya deadline tiap pekan. Oh iya, Pak. Progres jelek nggak apa-apa, tapi kalau rutin dilakukan sedikit, walaupun ada gagal, kadang berhasil, berhasil dikit, dan Oke. sebagainya. Kalau dibikin rutin, itu bisa jagain supaya TA-mu aman. Ya. Dan mungkin yang ingin saya tanyakan yang log 16 kali minimal Mm-mm. itu sama itu untuk log TA-nya sendiri ya, bukan Pro- ini per TA. Oh, proposal juga masuk, nggak masalah. Oh, masuk. Ya, proposal masuk, nggak masalah. Alokasinya sudah kamu masukkan? Belum sih, Pak. Saya Ayo, tak sekarang ajari sekarang, tak oh, ajari belum. sekarang. Kan yang penting idemu sudah fix ya. Secara abstrak mau ngapain kan sudah jelas ya. Oh iya, sudah, Pak. Ayo, sekarang tak ajarin. Kamu share screen terus kamu buka My Test Thesis. Oh, boleh sebentar. Uh, sebentar ya, Pak. Ya. Sudah terlihat ya, Pak? Sudah. Oh, sampai. Oke, nice, nice. Sip. My test thesis. Buka thesis THISIS ya gitu. Itu juga boleh klik itu. Nanti login dulu kan. Langsung masuk berarti authenticate masih masih ada. Kamu ke tugas akhir tuh, klik aja buat usulan. Oh, Ya. tapi ya, Data ini Pak, sudah ada nggak? Mestinya ada kan? apa? Apa, Data Pak? ini sudah ada kan? Data-data yang kamu butuhkan di sini sudah ada kan di proposalmu mestinya. Udah, tapi saya emang baru sampai belum selesai sih, Pak, kayak berkasnya. Tuh, di kalau yang di sini nggak usah upload berkas nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Heeh. Oh, Nanti berkas baru kamu upload pada waktu yang pendaftaran sidang proposal. oh, iya. Nah ini nih abstrakmu nih, masukkan aja udah. Oh, Nanti ya. kalau misalkan pada waktu sidang proposal atau di tengah jalan sebelum sidang proposal ternyata ada perubahan rekomendasi dari Bu Ani whatsoever, maka kamu ajukan perubahan usulan. Dan itu bisa dilakukan setiap saat. Oh, oke, baik, Pak. Berarti ini nanti bisa diedit lagi gitu ya, Pak? Bisa. Oh ya, by the way, setelah edit nanti butuh persetujuan dari Bu Ani Bani. sebagai Baik. pembimbing. Baik. By the Oh, way, Dava, saya tuh lihat di grup WA kita itu, membernya itu nggak sampai 100. Padahal mestinya kan banyak ya yang teman-teman yang mau TA ya. oh iya. Itu bisa nggak ya kamu bantu coba cari cara, nggak tahu kalian mestinya kan punya komunitas sendiri atau eh, mulut ke mulut gitu, diajakin semua masuk ke grup lah. Setidaknya saya secara terpusat bisa pantau kalau kalian ada keluhan.
Iya, saya nanti habis ini saya coba remind lagi di grup. Dan mungkin kalau misalkan ketemu sama teman. Makasih ya. Yes. Halo Melanie, Apta, how are you guys? Ya, Pak, halo Pak. Di sini gantian ya, kita klinik satu-satu pasien. Kalau ada keluhan langsung tak bantuin sekarang. Ini berarti saya perlu sekalian buka. Untuk keterangan bimbingan diisi nanti atau kok? Tulis aja sudah pernah melakukan bimbingan lewat WA dengan Bu Ani. Berapa kali? Berarti ini ada Ya, gitu eh, aja. opsional. Oh, saya kira harus sudah ada Enggak, eh, enggak. Kalau notice. usulan enggak harus. Nanti pada waktu yang sidang, daftar sidangnya itu baru harus unggah PDF. Sebentar, saya cek lagi. Eh, oh, oke. Oh, bisa diedit. Masih bisa. Tapi nanti kalau sudah ngedit itu akan butuh. Itu sudah kamu masukkan ya? Oke. Give me minutes. Tunggu sebentar, saya setujui sekarang dari sini. Oh ya, baik, Pak. Oke, sekarang kamu refresh. Oh, iya, sudah ada. Nah, di bawah itu pasti sudah disetujui oleh forum sidang. Nah, itu kan. Nah, Hmm. nanti perkara Bu Ani akan mengajak ada dosen pembimbing kedua, bisa dilakukan bahkan setelah sidang proposal tidak masalah. Ya, yang penting ini kamu aman dulu dengan rencana penelitian ini sudah fix. Nah, sekarang yang perlu kamu lakukan, kita tengok ya, walaupun kamu nggak ada niatan untuk daftar di sidang gelombang satu, kita tengok menu sidang, biar kamu ada Oh, gambaran. sidang. Nah, daftar sidang. Nah, itu ada bukaan, nah itu sudah ada 14 pendaftar tuh, yang bawah sendiri tuh. Oh, Nah, ini misalkan kalau mau daftar sekarang ya di atas itu tombolnya nanti ya. oh yang ini. Oh ya. Iya. Nah, kalau misalkan ternyata ada teman-temanmu nih, case-nya beneran pengen gabung di daftar sidang ini yang gelombang satu, hari ini kan terakhir. Iya. Ternyata mereka nggak bisa, kabarin ke saya. Kemungkinan besar case-nya kayak kamu tadi, usulannya itu belum disetujui forum atau sidang. Itu saya yang harus buka kunciannya. Oh, Baru mereka bisa daftar sidang. oh, oke. Baik, Pak. Wes, ini dengan ini kamu tinggal menunggu nanti bulan April Hmm. untuk disidangkan. Tapi aslinya loh ya, eh wes jangan, mending mending kamu biar marem juga ya. Kamu siapin sebaik mungkin aja. Oh ya, Nanti baik, sampai Kak. Ya, terima kasih, Pak. Mungkin. sama-sama Dava. Kamu bisa lepas share screen-nya. Saya mau kasih kesempatan ke yang lain. Melanie mau ngobrol? Kalau saya tadi ini sih Pak mau join cuman mau lihat ada informasi apa enggak. Sejauh ini saya ya aman sih Pak. Kondisinya sekarang kamu sudah lewat ya sidang proposal sudah semester kemarin Iya sudah Pak. Saya sekarang sedang mengerjakan ininya dengan proyeknya siapa? Pembimbingnya dengan Bu Siti Pak dengan Bu Siti. sama Pak Bintang. Iya. Nah, Pak Bintang, oke. Berarti terus ini saya mengulang rekomendasi aja. Kalau bisa setiap pekan itu update ke beliaunya. Tidak harus mengajak. Kalau misalkan bisa ngajak Zoom meeting atau ketemu langsung, itu sangat sangat direkomendasikan. Itu supaya jaga semangat kamu, biar rutin gitu loh. Ada target kamu tiap pekan tuh harus ngerjain apa. Terus kalau ada kendala, oh ada masalah di sini tuh langsung ketahuan di awal. Jangan ditumpuk di belakangnya. Ya baik Pak. Sip. Kalau kalau misalkan nggak bisa ketemu karena sekarang kasusnya mungkin sudah pada pulang kampung ya dan mau Zoom meeting kendala sinyal dan sebagainya, minimal kirim WA laporan, boleh ke salah satu. Saran saya sih sesuai dengan expertise beliau ya. Kalau misalkan dengan Pak Bintang tuh untuk yang masalah teknis, dengan Bu Siti untuk yang lebih pro bisnya, proses bisnisnya, Mm, atau lebih ke evaluasi sama Bu Siti. Jadi tetap mm, update. Karena dengan begitu nanti chemistry sama pembimbing itu bisa terjaga juga. Kalau chemistry sama pembimbing ada, terjamin nilai mm, nilai maksimal gitu loh. Ya, kalau kamu bisa mm. bisa jaga itu. Pembimbing pasti ingat
Itu Ya, dengan baik. dengan anak bimbing yang rajin selalu kontak, walaupun kontaknya selalu selalu dengan masalah gitu ya, tidak masalah itu. Itu bagus. Progres Ya, yang Pak. paling pentingnya. Baik. Oke, thank you Mm, Melanie. Mungkin update kalau kamu berharap hari ini ada update apa? Lebih ke mm, ini sih, kalau mungkin saya perlu ralat ya pernyataan saya dulu waktu pertemuan yang sebelumnya. Kayaknya fix yang kayaknya benar yang benar-benar pekan yang kemarin tuh saya nyampaikan kalau penilaian mm. TA itu murni akan bergantung pada performa pada saat sidang. Ini kemarin saya usulkan seperti itu, tapi ternyata Pak Ari nggak setuju. Jadi kita as is aja. Jadi kalau misalkan nanti pada waktu sidang itu underperform, masih ada kesempatan untuk memperbaiki lewat revisi, termasuk juga nilainya. Oh, baik. Namun, Eh, namun tetap ada deadline-nya. Dari sidang selesai sampai revisimu selesai dan kamu bisa mengumpulkan semua berkas ke metastasis dan kemudian prosesi yudisium dan sebagainya itu hanya 2 pekan. Makanya kalau kita lihat di jadwal sidang, ini saya perlihatkan. Oh, by the way, ini sudah saya tadi ya. Itu SI slash. Kalau kita lihat di timelinenya TA, sidang yang ah, kamu rencana mau eh, cepet-cepetan sidang ambil yang gelombang pertama atau yang Juni itu aja? yang gelombang kedua aja sih, Pak. Iya. By the way, Mm, kita hanya punya 2 gelombang ya guys. Jadi mm. tolong benar-benar timelinenya diatur supaya kalian tanggal 20 Juni, this one, nih ya. Ini kalian sudah kelar semuanya termasuk buku. Ini karena kalian harus daftar sidang TA. Ini sudah melampirkan buku, melampirkan saya lupa kayaknya TOEFL mungkin bisa jadi diminta juga supaya memastikan sebenarnya kalian tuh sudah siap untuk lulus apa belum. Jadi TOEFL tolong dipastikan kalian tidak ada kendala syarat TOEFL itu. Daftar sih. Oke, ini daftar sidang TA-nya. Nanti sidangnya itu mulai sebentar, sidang TA itu mulai mulai ini mestinya. Mulai tanggal 2 kok aneh ya tanggal 29 ya? Mulai tanggal 23 iya 23 Juni sampai tanggal 18 Juli. 23 Juni oh sini. Kok tanggalnya nggak? Oh, sorry salah. 23 Juni itu di mana? Di sini. Oh, alah one more item ketutupan. Iya, dari sini 23 Juni sampai 18 Juli. Jadi nanti kalian nggak tahu sidangnya akan di rentang 3 pekan ini. Namun deadline-nya misalkan mentok-tok kali. Makanya kenapa kok terakhirnya itu 18 Juni karena kita mengejar ada namanya itu yudisium. Ini satu fase yang penting juga untuk menentukan lulus tidaknya kalian. Kalian lulus sidang TA itu bukan berarti kalian lulus dan mendapatkan gelar Eskom. Ya, ini langkah besar, tapi bukan satu-satunya. Jadi setelah sidang TA, kalian masih perlu melakukan revisi bila memang ada dari penguji menuntut kalian untuk memperbaiki entah programnya, entah bukunya. Kalian punya waktu pengerjaan maksimal 2 pekan tertanggal dari sidang. Nah, setelah itu kalian perlu memasukkan semua termasuk berkas revisi itu ke TU nanti ada formulirnya sendiri, ada web page-nya sendiri untuk itu. Dan itu maksimal 31 Juli. Ini ini adalah kali terakhir kalian sudah melakukan sesuatu di kampus ya. Setelah itu kalian sudah tinggal menunggu seremoni wisuda. Ini kelar, tinggal menunggu seremoni wisuda. Yang dilaksanakan sekitar bulan tanggal 14 kalau nggak salah September. Oke, kita bisa lah semuanya nanti insya Allah lulus dan ikut wisuda 132 ya. Pasang tuh di kalender kalian. Bikin sticky notes, tempel biar kalian ingat saya mau wisuda nih. Tanggal 14 September nanti di Geraha wisuda 132 ya.
Oke, Apta sekarang. Silakan Apta, cerita. Kalau dari saya sama kayak Melani sih, Pak. Mau eh, mungkin ada informasi. Dari Oh saya ya. udah aman. Oke, saya mungkin nanti sedikit cerita mengenai template ya, karena saya punya PR belum saya tuntaskan, kemarin saya belum share. Sekalian nunjukkan gimana cara yang belum kemarin saya ajarkan adalah gimana caranya bikin sitasi untuk atau mengutip gambar ya, mengutip gambar dan tabel. Jadi kalau di buku TA nanti selain ada daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan mungkin daftar kode sumber ya kalau kalian dari RPL terutama biasanya akan perlu ada pseudocodes dan sebagainya. Yang lain juga nggak menutup kemungkinan sih. Sama kalau dari Alpro tuh sama KCV sering-seringnya ada daftar persamaan juga. Daftar persamaan terus ada apa lagi ya? Daftar simbol, terus daftar singkatan. Banyak nih. Tapi yang perlu indexing itu daftar gambar, tabel, eh persamaan perlu nggak ya? Persamaan kayak masih oke nggak pakai sama daftar kode sumber itu biasanya tetap perlu ada indexing itu. Nah, biasanya ini saya ceritakan, tapi saya mau menyisir satu persatu peserta yang sudah hadir. Fatin, gimana? Nah, iya Pak. Mungkin saya mau nanya sedikit ya Pak. Mm-mm. Kemarin tuh saya sebenarnya nggak ikut Zoom, cuman lihat record YouTube-nya. Nah, Mm-mm. Bapak sempat menjelasin terkait apa ya, rekomendasi kayak timeline target Mm-mm. pengerjaan gitu. Mm-mm. Itu terus ada target terkait sidang. Terus disarankan sidang itu yang Mei karena bisa sekarang kalau Mei katanya bisa ada apa ya, ada waktu untuk revisi lebih kayak gitu. Tapi kalau Mm-mm. misalkan ternyata bisanya Juni gitu, itu Mm-mm. memang tidak ada waktu untuk revisi atau ada waktu cuman sedikit. Iya, Gimana? ada waktu Fatin, tapi sedikit. Oh, Iya. Sama kemungkinan kalau kalau memang pilihnya Juni ya, yang sidang gelombang 2 kamu perlu yakin betul tidak sampai artinya ini nanti ada perubahan major ya, sampai berubah judul atau perlu sampai sidang ulang, karena waktunya yang nanti nggak bisa jadi nggak nututi. Nah kalau yang sidangnya pas awal-awal, yang sidang bulan Mei, sorry, yang daftar sidangnya bulan Mei itu, enaknya nanti kalau sidang ulang, kita masih punya slot waktu di bulan Juni, bahkan mungkin sebelum sidang yang Juli itu berlangsung, untuk menyidang ulang. Tapi sejujurnya very unlikely sih, kalau misalkan orang sudah daftar sidang tuh sering-seringnya memang sudah nggak ada potensi major changes lah. Biasanya sudah tinggal kalau misalkan ikut sidang, kalau ada perubahan, ada perbaikan, revisi itu nggak major. baik, baik Pak. Mungkin itu aja sih pertanyaan dari saya. Ya, Oke, thank you. ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Halo Vira, Halo Vira mau proposal sekarang? Iya, Pak Hadi. Mau apa? Sudah ambil SKS proposal sekarang? Iya, sudah, Pak. Oke, nice. Berarti next step adalah pendaftaran. Sorry. Eh, Kayaknya sih saya belum lihat di My Test Thesis datamu. Belum belum masukkan data usulan kan? Belum, Pak. Oh ya, aman. Ya tinggal. Bukan tinggal ya. Ya bisa lah. Nyantai dulu aja dikomunikasikan dengan dosen pembimbing. Fixnya ranah dan cakupan penelitiannya nanti apa obrolkan terus kalau sudah mateng nyicil bikin sidang sorry bikin proposal TA-nya terus nanti ikut yang timeline yang terakhir aja mestinya nggak usah buru-buru Oh, ikut begitu ya. ikut yang pendaftaran Gelombang 3. Belamang 3 benar daftar Oh. sidang proposal TA yang ini ya mulai ini sehari setelah perkuliahan pekan 16 selesai. Oh ya, baik Pak Hadik. Izin bertanya Pak, jadi Mm-mm. sebenarnya kan saya memiliki target itu ingin cepat lulus seperti itu. Nah, Sip. apa kira-kira gelombang yang kita ambil itu mempengaruhi kecepatan kelulusan kita? Sebagai contoh, apabila mengambil gelombang 3, ada kemungkinan sidang TA-nya juga
di gelombang yang kedua atau ketiga seperti itu, Pak. Jadi sebenarnya awalnya saya ingin sekali mengambil gelombang pertama, namun disarankan oleh dosen pembimbing untuk mengambil gelombang ketiga mengingat bahwa masih semester 6 seperti itu. Kira-kira Ah, ada baiknya seperti apa, Inji, Pak? ya, pertanyaan bagus banget itu. eh kita memang nggak tuliskan secara eksplisit di sini ini untuk siapa ya. Tapi eh ini normatif sih. Kami berharapnya sih untuk yang seperti yang disampaikan oleh pembimbingmu, kami berharapnya untuk teman-teman yang memang tugas akhirnya itu baru dilaksanakan, maksudnya ambil SKS TA-nya itu baru semester besok, bukan sekarang, maka kami minta tolong daftarnya yang di sini aja. Supaya kami paham konteks gitu loh bahwa, oh ini nanti untuk peruntukan masih semester depan. Kami mengasumsikan yang mendaftar gelombang 1 dan 2 itu memang keburu untuk bisa menuntaskan TA di semester ini juga. Oh, seperti itu. Jadi untuk yang gelombang satu dan 2 itu sebuku-buku TA-nya juga diselesaikan di semester ini. Tapi untuk yang Iya, gelombang 3, buku TA-nya diselesaikan di semester 7, tapi bisa iya, sidang di semester 7 juga. Seperti itu, Pak. iya, betul. Oh, baik. Jadi apabila kita mendaftar di gelombang ketiga untuk proposal TA, apakah kita dapat mendaftar gelombang pertama di semester 7 untuk sidang TA? Bisa. Oke, baik Pak. Jadi intinya ini tidak mempengaruhi kecepatan kelulusan Injih karena dinilai dari seberapa cepat kita sudah sidang TA di semester 7. Betul. Baik, terima Iya. kasih Bu Hazi. Oke, makasih Tira. Pertanyaannya bagus. Kalau misalkan nanti sebelum sidang proposal TA yang ini sudah maksudnya dari Bu Bapak Ibu pembimbingnya itu sudah tektok dengan kamu, udah bisa mulai nih kerjain aja TA-nya. Nggak usah menunggu sidang proposal, jadi sidang proposal lebih ke formalitas, maka ikuti aja pembimbing kamu. Sehingga misalkan kamu punya target nih, kayak tadi kamu sampaikan di semester 7 nanti kamu ikut sidang yang gelombang-gelombang awal aja biar cepat sekalian segera lulus. Ya, logically kan kamu perlu mulai lebih awal juga pengerjaannya. Jadi ya nggak usah nunggu sidang proposal, kamu kerjain TA-mu dari sekarang, udah mulai ngoding, udah mulai analisis dan sebagainya, itu nggak masalah. Oh, begitu Injih. Jadi sidang proposal TA itu tidak menentukan apakah harus ganti judul di tengah jalan atau seperti apa seperti itu ya Pak? Bisa jadi ada peluang ganti judul, tapi very unlikely lah. Kalau misalkan sudah tektok dengan pembimbing ya, kunci itu di dosen pembimbing, teman-teman Oh, sekalian. Kalau kalian sudah fix dengan dosen pembimbing, judulnya itu sudah pakem, itu very unlikely. Sangat jarang terjadi kemudian ada perubahan major. oh ya, baik Pak Perubahan Hadi. major terjadi kalau misalkan sering kalinya karena memang nggak lapor, nggak izin ada atau nggak pernah cerita atau topiknya atau topik sendiri terutama ya, bukan karena hasil diskusi dengan pembimbing itu ada perubahan di tengah jalan. Tapi kalau enggak selalu ada bimbingan rutin ngobrol dengan pembimbingnya, saya rasa enggak akan ada perubahan yang signifikan. Oh ya, baik Pak. Jadi kuncinya adalah sebenarnya sidang proposal TA ini hanya bersifat formalitas, tapi itu lebih seperti deadline ya Pak. Oh, bahwa di Mm. tanggal segini gelombang 3 minimal bab 1 sama 2 proposal itu sudah jadi, sehingga tidak menyebabkan em, keterlambatan juga dalam sidang TA-nya nanti seperti itu. Yes, good point. Ya, poin pentingnya adalah semacam itu. Baik, jadi Saya nggak apa-apa respect. ya langsung Mm-mm. lebih dari proposal TA di semester ini tidak apa-apa. Baik, terima No kasih Pak. problem. Ya, sama-sama, Phil. Kevin, Ya, selamat pagi Pak Azik. pagi Kevin. Saya izin bertanya Pak, dirinya TA saya, topik saya itu mengalami kendala dalam pembuatan proyeknya. Jadi saya ingin bertanya untuk beban kerja suatu proyek di TA itu seperti apa ya Pak ya? Jadinya kan kemarin kan saat sidang proposal TA, judul saya yang DRPM itu mengalami ada komentar bahwa beban kerjanya itu kurang sesuai Hmm. seperti itu. Hmm. Untuk apalagi dibagi menjadi dua antara saya dan teman saya. Nah, Hmm. karena DRPM ini proyek di DRPM ini mengalami kendala perizinan dengan DPTSI sehingga proyek ini di hold dan kita mengganti judul baru, Pak, mengganti topik baru. Nah, akan tetapi saat saya lihat di topik tersebut kan
apa yang kami buat di DRPM itu saya rasa flow-nya itu sudah eh, cukup luas dan ya mungkin bisa dibagi dua. Nah, topik baru ini tuh flow-nya itu lebih kecil, Pak. Tapi dari dosen pembimbing saya itu kayak merasa bahwa ini tuh bisa dibagi dua. Nah, kayak gimana ya Pak kira-kira untuk meyakinkan dosen pembimbing itu buat bahwa sebenarnya ini tuh sepertinya kurang bisa dibagi dua karena menurut kami itu beban kerjanya itu tidak sesuai. Apakah dosen pembimbing itu punya kayak bisa melihat bahwa ini tuh benar-benar bisa dibagi dua atau seperti apa ya Pak ya? Iya, harusnya memang bisa, Kevin. Dosen pembimbing harusnya memang bisa mengukur ya. By the way, pembimbingmu ada satu atau dua? Baru satu sih Pak. Ah, iya, bisa jadi meleset ya memang ya. Apalagi ini kan ceritanya kayaknya kamu sama partnermu, sama teman satu TA yang dengan topik yang sama ini punya firasat yang sama ya ceritanya kan sekarang. Iya benar Pak. Hmm. Tapi kemarin waktu pergantian judul itu, hmm, karena saya sudah kan dosen pembimbing telah menerangkan seperti apa aplikasinya bakalan berjalan dan kalian itu harus berbuat seperti apa. Dan saya sudah punya firasat kalau ini tuh nggak bakalan bisa dibagi dua seperti itu Pak. Tapi Hmm. saat saya tanya kepada dosen pembimbing saya tetap bilang, oh ini itu tetap bisa dibagi dua, nggak apa-apa kalian kerjakan aja nanti eh, pisahkan berdasarkan role gitu. Nah, sedangkan berdasarkan role itu cuma 3 role. Role-nya itu saya rasa untuk flow-nya itu cuman sedikit seperti itu sih Pak. Gini aja Kevin. Ya, kalau saya tetap menyarankan kalian harus mematuhi dosen pembimbing ya. Kalian Hmm. patuhi beliau. Kalau kalian merasa kompleksitasnya kurang, kalian yang mengusulkan tambahan kompleksitas. Di kasus UX design misalkan, yang paling potensial bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kompleksitas adalah penambahan persona. Kalian ekspansi aja dari users role yang ada sekarang itu, kalian buat supaya ada segmentasi usia misalkan atau segmentasi gender. Bebas. Yang penting kalian nambah barang, nambah isu untuk bisa diselesaikan. Gimana kalau kayak gitu? Oh, baik-baik Pak. Mungkin saya bisa jadikan usulan untuk dosen pembimbing saya Pak ya. Iya, karena kalau mau menambahkan, kalau mau ekspansi di level functions, itu kontrolnya ada di pembimbing masalahnya kalau saya lihat dari ceritamu. Beliau yang Hmm. mengetahui maunya aplikasi dibikin seperti apa ya. Iya Other- benar Pak. Otherwise, kalian kalian tambah ini aja dimensi di level surface ya. Kalau kita bicara UX design itu kan ada 5 layar, ada 5 lapisan tuh. Jadi dimensi di level surface kalian misalkan apa ini web app ya? Iya benar Pak. Web app. Saran saya kalian bikin additional service aja. Misalkan gini, kalau yang di web app ini target awalnya adalah layar besar, large view ya, desktop app. Maka kalian tambahkan sudut pandang responsif atau mobile app itu udah nambah kerjaan banyak itu. Itu kompleksitas pasti naik itu. Atau Hmm. kalau mau lebih kompleks lagi, futuristik eh untuk bukan future work juga ya. Eh, ya kalian menambahkan studi kasus displays-nya spatial. Jadi untuk kalau misalkan nanti ini tampil sebagai sebuah aplikasi VR AR, maka kita bisa menyarankan seperti ini dan itu studi kasusnya nanti jadinya tapi saya kurang tahu bisa nggak di cover dengan Figma ya. Tapi itu pasti jelas akan menambah kompleksitas eh, di UX desainmu untuk studi kasus yang bahkan bahkan tuh kalau misalkan mau dipecah tidak hanya tiga tiga roles kamu bilang tadi untuk satu role saja itu udah bisa kerjaannya udah lumayan banyak itu kalau nambah dimensi di display preferencesnya. Oke oke baik Pak. Mm-mm. Berarti untuk saat ini kami tetap patuhi dosen pembimbing aja terus Ya, mungkin bisa kasih saran ke dosen pembimbing buat ide-ide kami seperti ini mungkin bisa ya, ditambahkan. Oke oke ya. baik Pak. Kalian yang Baik. langsung inisiatif kasih ya. Oke.
Terima kasih, Pak. Thank you. Kalau ada pertanyaan lain langsung interrupt ya. Saya mau sambil buka template proposal. Ini menyelesaikan PR saya kemarin, janji saya sama kalian. Template tak taruh mana ya? Oh, di sini. Ah, ini. Ini proposal. Template proposal TA sedikit berbeda sama template TA ya. Kalau template TA itu halaman depannya pakai cover yang warna biru ini. Terus template yang proposal dia langsung yang putih. Kalau yang TA yang putih gini nih nanti ada di halaman berikutnya. Nah, sekarang ngomongin masalah halaman ganjil dan genap. Dulu itu sempat terjadi perdebatan antara, dan kayaknya sampai sekarang mestinya, antara kita sebenarnya mau cetak bolak-balik atau mau cetak satu sisi aja. Aturan baku kalian mau pakai satu sisi, asumsi pakai satu sisi silakan. Kalau mau pakai asumsi bolak-balik silakan. Nah, tapi nanti konsisten ya, tolong konsisten. Misalkan kalian mau pakai yang ini case-nya kayaknya satu sisi deh. Iya, ini semua satu sisi. Terlepas satu sisi ataupun bolak-balik, nomor halaman yang angka Arab itu dimulai dari tubuh utama dari proposal atau buku. Jadi di bab satu pendahuluan ini. Ini adalah yang berawalan dengan angka satu sebagai nomor halamannya. Nih ya, kayak gini. Ini salah. Kok malah ternyata ada contoh salah ya di tempat saya. Ini kita harus edit nih. Ini template-nya masih memang belum matang. Untung kelihatan nih. Ini saya double klik di bagian bawah. Double klik di bagian bawah gini. Kita scroll. Ini berarti kita coba klik di sini. Di sini. Yang perlu kita lakukan adalah page number. Format page number. Ini langsung start at. Kita start di satu ya. Dengan penomoran, format penomoran angka Arab. Oke, ini sudah betul. Ini sudah betul. Yang punyanya ini saya betulkan juga. Masuk ke sini, format ini dimulai satu. Oke ya. Jadi tubuh utama, pastikan ya punya kalian juga dicek. Yang sekarang kalau misalkan ternyata ada yang, terutama yang mau daftar sidang gelombang awal-awal ini, baik yang Maret, April, April, nanti saya kasih ini linknya ke, oh kemarin sudah saya kasih kayaknya. Ya, mungkin bisa di-download ulang ya untuk bisa dapat versi update-nya. Tapi nanti dulu aja downloadnya. Ini mau saya sekalian masih saya mau perbaiki dulu. Ini yang sekali lagi yang tubuh utama adalah tempat di mana nomor angka Arab dimulai satu. Nah sekarang kalau yang di halaman sebelumnya, halaman pendahulu ini harus pakai angka Romawi kecil. Terus angka satu di mana? Angka satunya ada di lembar pengesahan. Jadi halaman judul tuh itu nggak usah dikasih nomor, nggak usah dikasih nomor halaman. Kayak gini-gini nih kosongin aja, nggak usah nomor halaman ya. Halaman judul gini nih kosongin aja. Ini kosongin, nggak usah nomor halaman. Baru mulai nomor halaman di lembar pengesahan. Oke ya. Terus hal lain yang perlu kalian perhatikan, pembimbing, data pembimbing. Kalau pembimbing kalian cuma satu, ya ini dihapus aja nanti. Yang kok pembimbing ini nggak usah. Tapi pastikan tambah tetap ada spasi gitu ya. Kalian atur lah. Layoutingnya kalian kami bebaskan. Kalian yang ngatur seestetik mungkin menurut kalian. Tapi kalau pembimbingnya ada dua atau bahkan lebih, maka ada istilahnya co-pembimbing. Co-pembimbing kalau ada dua ya satunya juga co-pembimbing atau mungkin kasih nomor juga boleh co-pembimbing satu, co-pembimbing dua kalau ada tiga pembimbingnya. Tapi kalau cuma dua begini, pembimbing sama co-pembimbing gini aja. NIP tetap disertakan. Kalau beliaunya dosen tetap bukan PNS,
Nah, ini yang menarik nih. Sudut pandang baru ya, kalian mungkin nggak tahu. Itu bukan NIP tapi bisa jadi NPP. Karena istilahnya beda. Kayak kalian kan NRP ya, nomor registrasi pokok. NIP itu nomor identitas pokok. NPP itu nomor pegawai pokok. Nah, sengaja dibedain. Mungkin cuma sekedar ya ini kalau ini berarti pegawainya ITS, jadi bukan ASN, bukan PNS. Tapi kalau NIP berarti PNS. Oke, apalagi ya. Tahun jangan sampai kelewat 2025 ya. Terus kode mata kuliah pastikan EF 23 karena kita pakai kurikulum 23. Siapa tahu ada teman-teman yang pakai template yang dari 2018 ini biasanya masih 8 IF 18 tolong diganti. Lembar pengesahan nanti itu mestinya akan beda antara oh ternyata sama ya. Sama ding sama. Yang beda yang tesis berarti. Lembar pengesahan berarti relatif sama untuk yang proposal tesis ataupun yang yang tesis. Yang sorry, proposal TA atau yang TA, cuman beda kata proposal ini doang. Sisanya sama. Ini jumlahnya kalau kalian nggak ada pembimbing dihapus aja. Terus jumlah pengujinya eh, pasti dua, pasti dua kalau anak satu. Oke. Ini nanti bisa jadi menyesuaikan tergantung kalian ikut gelombang berapa. Kalau yang sidangnya April besok, kalau sidang yang sekarang yang Maret, maka ini Maret nanti gajinya. Tapi kalau yang gelombang 2 sidang proposalnya, maka ini tertulis April atau Mei. Saya agak lupa tadi datanya. Sorry, timelinenya. Untuk TA ada originalitas, kalau yang proposal belum. Ini abstrak sama ya. Nah, abstrak proposal sama abstrak TA beda di masalah konten. Abstrak proposal itu mestinya berhenti sampai di bab 3, sampai pembahasan mengenai metodologi, rencana penelitian itu. Tapi di abstraknya tugas akhir jangan lupa nanti dilengkapi ya. Biasanya saya suka lupa. Jadi pasti nanti ada tambahan konten yang mewakili bab 4 dan bab 5 kalian. Atau kalau ada babnya lebih dari itu ya sampai bab terakhir. Itu ya. Bahasa Inggris jangan lupa mengikuti juga. Ini saya bisa update refresh. Ini enaknya kalau sudah pakai indexing ya, heading, kemudian pakai references untuk gambar dan tabel, daftar isi daftar gambar semuanya nanti bisa otomatis. Ini sudah langsung update. Tadi kan kita ganti nomor halaman atau entire table kalau mau. Oke. Ini lembar pengesahannya. Diawali dengan lembar pengesahan. Jadi bukan sampul ya. Ini awalnya adalah lembar pengesahan. Terus levelnya saran saya sampai level 3 aja. Jadi kalau udah 15.1.1 misalkan ada kayak gitu udah nggak perlu masuk daftar isi terlalu panjang nanti. Itu bisa diatur di sini di bagian itu apa ya? Saya lupa. Nanti perlu cari caranya. Daftar isi ini bisa diatur kedalamannya. Oke. Nah, hal yang lain pastikan setiap subbab ini title case ya. Angka sorry, huruf awal dari masing-masing kata itu kapital kecuali kata depan dan kata penghubung. Dan yang di pada itu tetap huruf kecil. Lengkapnya, wah ini kalian harus belajar ini. Belajar bahasa Indonesia lagi. Tapi panduannya sudah saya letakkan di sini kalau nggak salah kemarin. Puebi. Namanya itu Puebi. Ini bukunya. Sudah saya siapin nanti kalau kalian belum baca-baca ya. Jadi kayak gini-gini ini perlu tahu kalian. Nah, nanti kalau ada penguji yang rewel kayak saya, itu saya benar-benar pingin mengajarin kalian gimana supaya tata tulis itu harus benar. Ya, karena kalian sarjana ya, jadi secara harus akademis. Oke,
Indexing nomor subbab ini titik hanya ada di tengah-tengah dari angka atau indeksnya. Yang akhir ini nggak ada titiknya udah. Oke ya, kita lihat lagi daftar gambar. Ini masalahnya saya nggak punya daftar gambar, belum ada gambar. Kita bikin contoh gambar sekarang. Saya bikin gambar kemarin kalau nggak salah sudahan di bab berapa tadi ya? Oke nih bab tim ya. Oh sudah ada nih. Nah caranya bikin gambar, ini gambar kotak kayak gini ya. Asumsi lah ini ada kotak ini. Oh ya by the way ini gambarnya, fontsnya mungkin bisa diganti juga. Ini stylenya harusnya saya yang ganti ini caption. Saya modify dulu jadi. Hmm, mungkin pakai miring nggak apa-apa, tapi warnanya hitam aja. Fontnya saya bikin 9 kayaknya masih oke. Udah mungkin kayak gini ya. Oke, miring. Nah, ini kan saya nambahin, gimana sih cara nambahin kayak gambar kayak gini? Ini mungkin saya ulang ya. Itu saya bikin lagi lah. Caranya itu pakai in references, masuk ke insert caption. Nah, insert caption ini ada beberapa label. Nah, ini labelnya belum siap. Labelnya belum siap. Kok bisa belum siap? Lalu ini dari mana kemarin? Oke, saya buat ulang deh ya. Ini saya buat ulang jadi. Ini saya hapus. eh saya Ctrl E supaya dia di tengah. Ini kan, oh ini nggak di tengah juga tadi. Oke, saya mau bikin caption untuk gambar ini. Caranya insert caption, kemudian masuk ke sini. Nah, masalahnya ini belum ada tulisan gambar. Masih pakai bahasa Inggris nih. Persamaan, gambar, sama table. Jadi kita bikin baru. Kalau memang nggak ada, kita bikin baru. New label. Kita bikin sekalian semuanya ya. Ada gambar, ada kode sumber, ada apa lagi. Kalau misalkan mau persamaan dibikinkan juga boleh, silakan. Persamaan. Ada lagi eh apa tadi yang kelewatan? Tabel ya belum. Tabel gini. Nah, untuk gambar kode sumber itu diletakkan di bawah dari objeknya. Tapi tabel nanti perlu diletakkan di atas objeknya. Yang kayak gini-gini mungkin kita hapus aja ya. Ini udah dihapus nggak? Nggak bisa di. Ya udahlah, kita pakai yang ini aja, gambar. Nah, gambar ini numberingnya kita atur ya. Harusnya nggak hanya sekedar gambar satu, gambar dua, gambar tiga, tapi dia ikut heading, include chapter number. Headingnya heading berapa? Ya, ini heading satu. Jadi ikut yang ini heading satu ya, heading satu, heading dua, heading dua. Jadi dia ikut heading satunya. Kalau heading satunya ini dua, berarti nanti diawali dengan dua, terus kemudian selanjutnya increment. Nah, oke. Formatnya satu dua whatsoever. Terus kemudian ini pakai titik ya, pemisahnya ini. Pemisahnya gambar dua titik satu, berarti pemisahnya pakai titik. Tekan oke. Nah, ini jadinya gambar dua titik satu. Nah, selanjutnya sini saya tuliskan aja ini kotak berwarna. Ini adalah keterangan gambar atau caption gambarnya. Nah, keterangan gambar itu perlu ditulis dengan sentence case, bukan title case, karena dia letaknya di bawahnya gambar kan. Sama dengan kode sumber juga sentence case atau kasus kalimat, di mana yang perlu dikapitalkan hanya kata yang pertama. Oke, jadi seperti ini sudah selesai. Maka kalau saya mau mengutip, ini saya hapus lagi. Ingat bahwa setiap gambar tabel persamaan kode sumber harus dikutip di paragraf sebelumnya. Ini contoh kayak gini, maka saya harus menuliskan gambar sebagaimana tampak pada gambar gitu ya. Nah, cara mengutipnya itu dengan ini cross reference. Insert cross reference. Saya pilih yang gambar. Nggak perlu entire caption, cukup label sama numbernya doang. Insert as hyperlink boleh, nggak juga nggak masalah. Itu maksudnya kalau misalkan diklik di teks gambarnya nanti dia langsung lompat menunjukkan gambarnya dari mana. Nah, misalnya gambarnya banyak nih, satu paragraf mengutip banyak sekali, merefer ke banyak sekali gambar. Nah, gambarnya tidak harus ada di halaman yang sama, nggak masalah. Tapi yang penting adalah dia setelah paragraf itu. Mau ada agak jauh gitu juga nggak masalah.
gitu ya. Nah, karena ini sudah ada gambar, mungkin sekarang saya copy paste ya di yang template ini. Saya buat labelnya, saya pastikan juga ada gambar. Oh, sudah ada semua ikut. Nice. Kode sumber persamaan tabel table. Oke, nice. Sudah. Nah, kalau sudah ada gambarnya gini, di bagian daftar gambar tinggal kita generate. Ini saya mungkin saya taruh di sini nggak apa-apa deh. Biar agak ada spasi atau di sini aja deh. Saya pinggirkan dulu ini juga saya pinggirkan. Saya pakai insert salah, sorry, references table of figures. Nah, kayak gini. Table of figures juga perlu dipilih kan. Mau table daftar gambar, daftar kode sumber atau daftar tabel. Kita mau masukin daftar gambar sekarang ceritanya. Jadi dia akan ambil indexing dari yang gambar. Tara, udah langsung jadi. Ini mesti bisa tarik ini. Oke, di sini juga. Nah, include label and gambar, alert align. Ini bisa diikuti aja. Ini juga nggak usah. Settingannya ikut ini aja pokoknya. Tara, udah selesai. Ini mungkin saya. Nanti kalau teman-teman nambah gambar lagi, ini langsung update dia. By the way, ini mungkin saya langsung bikin supaya eh, paragrafnya pakai yang kayaknya mending pakai yang 1,5 line saja enak. Biar agak ada spasi gitu. Oke, nanti kalau misalkan terlalu besar, kalian bisa sesuaikan bebas. Ini nggak masalah. Ini oke. Tabel mengikuti caranya sama. Kita bikin sekalian bikin contoh deh ya. Oh ya, by the way, tadi yang captionnya, stylenya saya perlu pastikan. Oh, udah sama, mengikuti udah. Oke, sekarang kalau ada table, terutama ini nih. Buat teman-teman yang masih proposal, itu biasanya perlu ada ini ya, di urutan pelaksanaan penelitian itu bikin timeline. Penelitian ini dilaksanakan, penelitian tugas akhir ini akan dilaksanakan selama 6 bulan dari eh, Maret sampai dengan September 2024. Lini masa pengerjaan tugas akhir dimulai bisa dilihat pada tabel. Ini nanti padanya nanti aja. Saya tuliskan di sini ya. Nah, lini masa ini urutan pelaksanaan penelitian mau ditulis lagi di sini boleh atau tidak ditulis juga masih oke. Ini saya tulis di sini ya. Sekarang insert caption, pilih yang tabel. Tabel juga jangan lupa numberingnya ikut heading 1 dengan titik. Sekalian kita betulkan yang kode sumber. Ini juga harusnya ikut heading 1 dengan titik. Ya, saya pilih yang tabel dulu. Nah, tabel itu harus ada di atasnya tabelnya. Jadi makanya saya tuliskan dulu judul tabelnya ya. Nah, karena dia judul maka title case. Lini masa pengerjaan tugas akhir. Ini ya. Terus kalian bikin tabelnya. Insert table. Ini saya matikan italiknya. Ini mesti balik ke style yang normal. Lini masa, insert table. Lah, lini masa ini kan sebenarnya ya quick tables. Pakai, oh di sini nggak disediakan ya.
Iya harus manual berarti. Ya insert table saya pakai yang gini aja ya. Jadi misalkan tadi ceritanya ada kalian mau pakai bulanan boleh, mau pakai pekanan boleh, number of rows-nya ini sesuai dengan jumlah aktivitas. Misalkan katakanlah saya mau pakai design thinking sebagai metodologi ya, maka saya bisa bikin katakanlah ada 6 kegiatan mestinya atau 7 lah. 7 kegiatan, boleh lebih. Ini fleksibel mah, fleksibel aja. Number of columns-nya karena tadi saya bilang Maret sampai bulan September berarti 6 bulan, 6 bulan misalkan bulanan ya. Bulanan 6 bulan tambah kolom aktivitas sama kolom nomor berarti ada 8 kolom. Nah, ini jadi judul, ini misalkan nomor, aktivitas, di sini bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, ternyata kurang satu. Eh, Tambah satu berarti September, oke. Saya agak kecilkan yang aktivitas yang lebih gede, ini yang lain. Ups. Atau kalau misalkan nggak mau full name juga nggak apa-apa, yang penting sama-sama tahu aja. Jul, Jun, atau mau pakai nomor juga boleh. Mei, APR, Mar. Kalau RPL biasanya pakai life cycle, software development life cycle ya untuk aktivitasnya. Emangnya terserah ini tergantung kalian sendiri. Oh ini kurang ternyata juga. Nambah satu. Misalnya yang pertama itu diisi katakanlah studi literatur atau baca-baca buku dulu atau baca makalah atau referensi yang dibutuhkan. Terus masuk kalau design thinking ya tinggal gini enak ya. Kalau design thinking kan sudah ada panduannya, empati, konteks permasalahan, definisi spesifikasi kebutuhan, terus apa ideasi ideasi solusi, terus ini pembuatan prototipe ya, purwarupa pembuatan purwarupa solusi, terus evaluasi. Ini penulisan buku, penulisan laporan tugas akhir. Nih, ini terus kalau kalian kasih shading aja, shading pakai mana ya? Table design. Nah, shading gini. Kasih warna bebas lah. Biru boleh. Misalkan simulator 1 bulan aja, empati juga sebulan. Ini nggak bisa ya. Harus kayak gini berarti. Tabel design. Terus definisi sebulan juga bebas ini mah ya. Terus ideasi barangkali mau beririsan di tengah Mei sudah mulai jalan, silakan. Ini kalian atur sendiri nanti. Pembuatan pura rupa. Atau kalau misalkan pakai design thinking itu kan bisa jadi, oh nanti ada empati ini balik lagi. Kemungkinan ada iterasi gitu ya, bebas. Iterasinya balik ke empati atau balik ke definisi, nanti tergantung case-nya. Maka kalian open aja. Misalkan di sini juga bisa jadi ada redefinisi atau ideasinya yang iterasinya cuma di ideasi sama purwarupa. Ya boleh silakan. Ini berarti nanti sama ya. Ini akan berputar di sini. Iterasinya lebih di dalam sini doang. Atau kalau mau pakai double diamond ya berarti konteksnya menyesuaikan. Ini tergantung terserah. Kalau RPL tadi saya sampaikan berarti aktivitasnya pakai SKPL. Kalau KCV biasanya ada pembangunan model, pengujian model, pengumpulan data itu diatur sendiri ya. Konteksnya kan beda-beda tiap anak, tiap kasus ya. Evaluasi, evaluasi mungkin langsung juga sekaligus membantu iterasi. Terus September ini udah mulai nulis buku, misalkan gini. Ya, ini saya copy ke sini sebagai contoh yang di konteks TA. Oh, sorry, ini juga mestinya saya copy ya. Oke,
Terus jangan lupa dilihat pada tabel. Jadi setiap tabel kode gambar, gambar dan kode sumber semua harus di cross reference. Insert cross reference. Ini berarti yang table tadi. Nggak usah entire caption, only label. Pilih tabelnya yang mana, insert. Selesai. Yang ini juga cross reference, only label, lini masa. Nah, insert. Oke, dengan demikian selesai untuk tabel. Saya sekalian kasih contoh yang daftar pustaka di habis ini. By the way, ini saya masih ada temannya nggak ya? Oh, ada 2 orang. Oke, kira udah pada cabut. Ada pertanyaan nggak? Teknis banget sih ini. Nggak ada ya? Sekalian saya tuntaskan ya. Uh, ini daftar tabel. Saya mau insert table of figures untuk table di sini dan di sini. Ini kenapa selalu gini sih? Oke, nggak apa. Table and figures. Oke, oke, clear. Nah, sekarang ini udah selesai. Di sini kalau nggak salah kemarin sudah saya kasih contoh daftar pustaka belum? Oh iya, Mendeley, pakai Mendeley ini. Oh ini ada Soldati. Soldati ini kemarin saya masukkan pakai Mendeley. Berdasarkan menghasilkan data yang beragam. Soldati ini saya copy paste jadi. Ini pakai Mendeley seingat saya. Sehingga ketika mau menurunkan di daftar pustaka ini, saya tinggal insert aja. Oh ini Soldati sudah masuk. Insertnya pakai apa? Pakai Mendeley site ini tadi. Jadi ini plugin ya. Nanti kalian perlu install dulu. Cari aja di Google Mendeley. Atau kalau mau manual punya Microsoft Word sendiri juga boleh. Cuma saya lebih menyarankan ini lebih lebih simple sih enak. Soldati ini dari mana ya? Oh, ini pakai pakai yang di sini kayaknya. Oh enggak. Dari mana ya? Insert. Kayak langsung deh. Oke. Oh ya bisa. Bisa. Oke. That's all. Mudah-mudahan manfaat. Dan nanti saya akan share eh, di grup WA. Aman ya? Gak ada pertanyaan ya? Udah cukup, Pak. Kalau gitu saya cukupkan. Makasih banyak udah nemenin saya pagi ini. Kita ketemu lagi pekan depan insya Allah. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima Ya. kasih.